Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, sahabat petani Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan melakukan penanaman alpukat aligator yang pada tempo hari sudah kita ambil dari Pekalongan. Sekarang pada hari ini, kita akan melakukan penanaman untuk alpukat aligator. Sebelum kita menanam ini, lubang yang pada video pertama sudah kita bahas, itu pupuk sudah kita diamkan saudara-saudara selama kurang lebih ada 1 bulan lah kita diamkan di lahan. Selanjutnya sebelum penanaman seminggu ini saya sudah menaburkan yaitu dolomit. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengatur pH tanah agar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, cuman perekaman waktu pemberian dolomit saya tidak bisa ke lokasi, makanya tidak bisa didokumentasikan. Yang jelas nanti saya kasih di deskripsi untuk pemberian dolomit tiap-tiap lubang itu berapa, nanti saya jabarkan di deskripsi. Nah, setelah dolomit ini kita taburkan di lubang kurang lebih selama 1 minggu sebelum penanaman, selanjutnya kita mengaduk lagi kotoran ayam yang sudah dicampur dengan tanah yang kita diamkan sebulan tersebut, kita aduk lagi, dan seperti ini hasilnya. Coba Bang Faiz bisa disotingkan. Nah, ini adalah lubang yang sudah dicampur dengan kotoran ayam dan tanah beserta dolomitnya ya. Jadi seperti ini lubangnya sudah siap untuk kita tanami alpukat. Mudah-mudahan nanti alpukatnya bisa tumbuh subur, masih dapat hujan, sehingga pertumbuhan alpukat bisa seperti apa yang kita inginkan. Baik saudara-saudara, langsung saja kita lakukan penanaman alpukat aligator di lahan yang sudah kita persiapkan. Baik saudara, sekarang tak usah menunggu waktu lama, kita lakukan penanaman alpukat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan membawa berkah, membawa rezeki untuk kita semua. Amin. Nah, sebelum menanam pastikan ya, di sini saudara-saudara, di sini kan ada stekan ya. Nah, pastikan di bagian stekan ini tidak lagi terdapat plastik. Soalnya kenapa? Ketika di stekan ini masih ada plastiknya, berarti stekan ini yang pertama boleh dipastikan belum lama. Yang kedua, ketika saudara-saudara tidak melepas stekan tersebut, maka yang akan terjadi adalah ininya menjadi mengkerut gitu ya, sehingga nanti ini yang besar bawah sama atas dan tengah-tengahnya ini nanti bisa membuat alpukat tersebut gampang patah gitu ya. Jadi begitu ya saudara-saudara, perhatikan sebelum menanam alpukat tersebut, pastikan di bagian stekan sini sudah dicabut plastiknya. Nah, di sini sebelumnya ada plastiknya, jadi pastikan dicabut dulu sebelum menanamnya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dari polybagnya. Nah, ini harus hati-hati ya, soalnya polybag bukan polybag, media dari alpukat ini sendiri kan dari sekam padi dan dicampur tanah, jadi gampang pecah gitu ya. Jadi saudara harus hati-hati dalam menyobeknya ya. Kalau alpukatnya ini belum terlalu besar, maka tanah ini dipastikan belum padat. Jadi saudara-saudara harus bersabar ya. Coba Bang Faiz bisa syutingkan. Nah, ini adalah campuran dari sekam padi ya, yang di dalam polybag ini. Jadi pastikan sekam padinya ini sudah terisi dengan minimal ada akarnya seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita buka polybag ini tidak pecah, sehingga mengurangi resiko dari kematian saat menanam alpukat tersebut. Nah, kita buka dulu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah tumbuh akar, mudah-mudahan nanti bisa subur ya kita tanam di tanah ini. Nah, kita persiapkan lubangnya dulu. Nah, ini usahakan ketika musim penghujan seperti ini, usahakan nanti ketinggian dari alpukat ini agak tinggi ya, ketika tanah saudara-saudara digenangi air. Tapi ketika tanah tidak digenangi air juga tidak apa-apa gitu. Baik Bang, settingkan ini Bang.
seperti ini ya saudara-saudara. Nah seperti ini siap kita tanamkan di perkebunan. Nah ini medianya seperti ini sudah bagus ya karena tidak pecah. Ketika membeli baru berusia 2 atau 3 minggu, maka ini kalau dibuka pecah, jadi bubar gitu. Jadi resiko kematiannya cukup tinggi. Nah ini sudah kita diamkan kurang lebih ini 1,5 bulan lah di tempat Pak Sunardi yang waktu itu, sehingga ketika kita buka sudah menggumpal seperti ini ya, nggak pecah. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini ya, kita letakkan di media yang sudah kita berikan pupuk dan kapur dolomit, yang tujuannya agar menetralkan pH tanah supaya mengurangi resiko dari kematian. Baik, langsung saja seperti ini. Kita timbun pelan-pelan saja ya, dan ingat di bagian media dari alpukat aligator yang di polybag tadi jangan sampai diinjak ya, soalnya kalau pecah nanti bisa membuat pohon aligator ini mati gitu. Nah, jadi seperti ini saja ya. Nah kalau menginjak sebelah pinggirnya ya, jangan di tengahnya, supaya tidak pecah media dari tempat menanam alpukat tersebut. Oke, cut. Oke. Nah, begini kira-kira saudara sahabat petani dimanapun Anda berada, dari alpukat yang sudah kita tanam tadi, mungkin kiranya seperti ini ya. Kemarin ada yang bertanya, Mas, kenapa kok lubangnya lebar dan dalam banget gitu? Tujuan kami membuat lubang dan yang agak dalam dan lebar, tujuannya apa? Yang pertama, karena lahan yang di kebun alpukat A2KR ini lahannya yaitu lahan bekas akasia. Baiklah saudara-saudara, sahabat petani, sahabat pekebun dimanapun Anda berada, beginilah hasil tanam di kebun alpukat A2KR. Ini adalah contoh yang kita tanam tadi, dan banyak pertanyaan dari teman-teman kita, Bang, Mas, kenapa kok lubangnya lebar bener dan dalam bener gitu? Nah, sekarang saya jawab di video ini, kenapa kok lubangnya agak lebar dan agak dalam ya? Karena kita menanam alpukat ini di bekas lahan kebun karet dan akasia. Jadi bisa saudara-saudara lihat, lahan ini cukup keras ya tanahnya. Jadi media untuk penanaman alpukat ini cukup keras. Jadi kenapa saya membuat lubang yang agak lebar dan cukup dalam, agak dalam, karena tujuannya agar tanah di sekitar alpukat yang kita tanam itu gembur ya, sehingganya nanti alpukat bisa tumbuh maksimal, terutama di perakarannya juga kuat. Soalnya kenapa? Kalau alpukat aligator ini unggul di buahnya yang besar ya. Jadi kalau kita persiapannya tidak benar-benar matang, nanti ketika dia 3 atau 4 tahun sudah berbuah, sehingga pohon alpukat aligator ini tidak kuat menopang buahnya. Jadi kita mengantisipasi untuk terjadinya roboh atau pohon tumbang ya. Jadi sayang sekali kalau kita udah merawat sekitar 3 sampai 4 tahun, tinggal menuai hasil, pohonnya nanti tumbang. Nah, itu mungkin itu jawaban dari kami kenapa kok lubangnya berukuran cukup lebar dan agak dalam gitu. Jadi tujuannya yang pertama itu menggemburkan tanah, yang kedua supaya
perakaran dari pohon alpukat alligator ini menjadi kuat. Jadi bisa ke dalam dan tujuannya agar kokoh itu. Nah, mungkin tadi seperti itulah kiranya kita ketika kita ingin menanam alpukat, dan Bang Faiz bisa shootingkan ke belakang. Nah, itu adalah lahan yang sudah kita bereskan dan kita tanami alpukat pada hari ini. Kebetulan kemarin alpukatnya kita sudah ngambil 350 batang, tapi masih kurang. Jadi next kita ambilkan lagi tempat Pak Sunaryo untuk mencukupi kekurangan dan mempersiapkan untuk ketika nanti ada yang mati untuk kita menanaminya lagi. Ayo Bang, kita keliling dulu, lihat-lihat dulu alpukat yang sudah kita tanam. Nah, saudara-saudara, ayo kita keliling dulu. Nah, seperti ini ya lahannya. Nah, ini sebelum kita tanamin kemarin itu sempat ini tumbuh rumput cukup banyak di sini ya. Karena emang lahan bekas kebun karet dan akasia yang sudah ditebang. Dan ketika selesai dibakar ini semua, maka rumput-rumputnya itu sangat subur tumbuhnya. Makanya ini Bang, coba dilihatin. Nah, makanya ini rumput-rumputnya kemarin cukup banyak. Dan saya antisipasi untuk membasmi rumput dulu sebelum menanamnya. Jadi kemarin udah disemprot, sebelum tanam ini udah disemprot, sekalian nyebar kapur dolomit. Nah, jadi saat penanaman bisa kelihatan, saudara-saudara lihat lahannya sudah lumayan bersih dan alpukatnya bisa subur nanti. Oke, kita ke sana lagi Bang. Nah, saudara-saudara, begini kiranya kebun yang sudah kita tanamin alpukat. Nah, itu ya. Coba Bang Faiz disettingkan keliling. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu adalah alpukat yang sudah kita tanamin tuh ya. Udah kita tanam semua. Nah, baiklah, begitu kiranya alpukat yang sudah kita tanam di perkebunan alpukat A2KR. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan belajar untuk kita bersama, bahan untuk menambah wawasan, untuk sharing ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melakukan penanaman alpukat A2KR. Begini hasilnya, mudah-mudahan nanti harapan dari kami bisa tumbuh maksimal, bisa besar dengan maksimal, dan bisa kita rawat juga dengan maksimal sehingga menghasilkan buah yang maksimal juga. Jadi nanti saudara-saudara kalau ingin bertanya atau kita ingin sharing, soalnya saya juga baru belajar untuk menanam alpukat sambil saya baca-baca buku, baca-baca di internet tentang artikel, tentang pokoknya tentang alpukat lah. Nanti kita sharing ya untuk berbagi ilmu. Kiranya kalau ada yang kurang benar, ayo kita omongkan bersama gitu untuk kebaikan kita bersama. Nah, cukup sekian ya. Bagus ya, alhamdulillah. Ya, tak lupa di era pandemi COVID-19 ini saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian, sahabat petani dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sakit, senantiasa diberi kesehatan, dan tak lupa saudara-saudara untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.